kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan tidak lupa juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dari SDK 4 Penabur, Ibu Susanti Magdalena. Terima kasih Ibu atas temannya, Tuhan memberkati. Terima kasih juga atas kehadiran Bapak Ibu pengawas dalam hal ini untuk mengikuti acara ini, dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala terlebih dahulu. Kita minta pimpinan Tuhan supaya acara ini bisa berjalan dengan baik. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena kasih dan kemurahan-Mu kami boleh ada pada hari ini dalam keadaan tubuh yang sehat. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau sungguh baik buat kehidupan kami. Tuhan, kalau sebentar kami berdiri, mari kita nyanyi sama-sama. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Ibu, terang bagi jalan. Sekali terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Bapak Ibu, silakan duduk dulu. Kita akan memasuki firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami tertunduk di hadapan-Mu untuk Nah, pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang tentunya akan mengingatkan kita, memotivasi kita atas tugas dan tanggung jawab kita. Mari Pak, silakan slide pertama. Nah, hari ini kita mau belajar tentang tanggung jawab guru. Ya, kita melihat dunia sedang tidak baik-baik saja. Betul? Iya kan? Dunia sedang tidak baik-baik saja. Tapi sebelum mengarah ke sana, kita mau belajar. Yang pertama adalah beberapa alasan seseorang memilih pekerjaannya sebagai guru. Ada beberapa hal yang saya catat di sini. Silakan Pak. Nah, yang pertama need, kebutuhan. Kita mengingat kembali nih, pada saat kita memilih untuk menjadi guru, itu untuk profesi kita atau hal yang lain. Kadang-kadang enak lu jadi guru, gitu kan? Jadi kebutuhan supaya melalui pekerjaan ini kita mendapatkan kalau boleh dikatakan kesejahteraan. Tapi faktanya jauh ya, Ibu Bapak Guru ya. Oke, yang kedua, reward, penghargaan atau pengakuan. Kita pernah dengar lagu yang akhirnya pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, tapi sungguh luar biasa. Menjadi pengakuan nih sekarang seseorang mendapatkan gelar honoris causa, gitu kan, luar biasa ya, populer. Dan yang terhormat Bapak Ibu pengawas di tingkat SD DKI Jakarta, dan yang saya hormati Ibu Kepala di sekolah kami SDK 4 Penabur. Mohon maaf pagi-pagi sudah disuruh olahraga sampai ke lantai 4. Mudah-mudahan tetap semangat ya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu semua ini karena rancangan Tuhan.
gitu ya, karena kami mohon maaf kalau hari ini mungkin pelayanan kami atau tempat kami masih belum maksimal Bapak Ibu, karena memang sebelumnya Ibu Bredina dari SMAK 7 menghubungi saya. Kita bersyukur kepada Tuhan kita bisa berkumpul di tempat ini dengan sehat. Yang saya hormati Bapak Pembimas, Bapak Mengarera, yang saya hormati Ibu Pokjas, yang saya hormati juga Ibu Kepala Sekolah SD Penabur dan Bapak Ibu pengawas serta teman-teman guru agama Kristen DKI Jakarta. Mungkin Bapak Ibu bertanya, biasanya yang ketuanya perempuan ya? Betul nggak? Iya. Kepengurusan 2019 sampai 2024 itu adalah Bu Juwita Naibaho. Karena Ibu Juwita Naibaho sudah menjabat sebagai kepala sekolah dan bendaharanya Bu Erlina Sianturi menjabat juga sebagai kepala sekolah. Mereka sibuk, padahal program dan kegiatan harus berjalan. Makanya melimpahkan kepada kita, dulunya saya sebagai koordinator Jakarta Utara. Tapi untuk sebelum saya perkenalkan, saya undang dulu teman saya, bendahara yang baru, Bu Lilik, ke depan. Jadi Bapak Ibu, kemarin Shalom. Kurang makan. Tadi Bu Bebrina katanya ada snack atau welcome drink. Kayaknya ini belum pada sarapan sama minum kopi ya. Atau memang sudah semakin letih mengajar karena sudah semakin ada yang menjelang masa purna tugas. Shalom. Ya segitu dong, guru, apalagi di guru SD ya, tentu harus punya energi yang lebih. Karena sebagai guru SD itu harus bisa memahami psikologi anak didiknya, yang tentu butuh keceriaan, semangat dan energi yang lebih dibandingkan guru yang tingkat yang lain. Barangkali seperti itu ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya sambutan dan arahan, saya ingin menyampaikan sebuah pantun dulu. Harus direspon dengan semangat yang lebih juga ya. Buah semangka bukanlah buah yang langka. Ini fakta, bukan basa-basi. Guru-guru PAK haruslah belajar kurikulum merdeka untuk menjawab tantangan globalisasi. Itu dong semangatnya. Yang saya hormati para pengawas pendidikan agama Kristen tingkat dasar se-Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati Ibu Yudi Tompah, yang hari ini harusnya beliau berada di Bogor untuk menyusun kurikulum penyuluh, tapi saya paksa beliau diri Bapak Ibu. Pak Togab yang menjadi saksi ya, Pak Togab ini bukan mengada-ngada. Bahkan harga pun tawar-menawar lagi dari hari Jumat tanggal 3 November 2023 bertempat di Aula SDK 4 Penabur Cipinang Jakarta Timur dinyatakan resmi dibuka. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kegiatan ini dibuka. Terima kasih. Baik Pak, untuk Bapak boleh minta tetap. Muatan pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di SDK 4 Penabur. Baik Bapak Ibu, sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang beliau adalah, sedikit kita akan mendengarkan profil atau data dari narasumber kita yang akan memaparkan
kegiatan implementasi kurikulum Merdeka pada saat ini. Beliau adalah seorang tim pengembang kurikulum pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di bawah Kementerian Republik Indonesia dengan Balitbang Puskurbuk Kemendikbudristek, dan juga beliau adalah penulis buku kurikulum 13 dan buku kurikulum Merdeka Pendidikan Agama Kristen untuk Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Beliau juga adalah tim penyusun alur tujuan pembelajaran dan modul ajar Pendidikan Agama Kristen dari Pusminjar Kemendikbudristek. Beliau juga adalah tim penyusun modul ajar mata kuliah wajib kurikulum mata pendidikan agama Kristen Direktorat Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek tahun 2021. Beliau juga adalah instruktur nasional kurikulum 2013 Mapel Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Beliau juga adalah koordinator tim kelompok kerja Pendidikan Agama Kristen PGI, dan sebagai narasumber seminar pembinaan dan pelatihan pendidikan agama Kristen, kepemimpinan dan public speaking. Ibu Nureta Yudit Tompa lahir di Manado tahun 1974. Status menikah ya Bu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, waktu yang begitu baik beliau hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan pemahaman yang luas terkait dengan kurikulum Merdeka, di mana kita selaku guru pendidikan agama Kristen sudah melakukan kurikulum ini di satuan pendidikan kita masing-masing. Esensi dari kegiatan ini adalah bagaimana kita kelompok kerja guru pendidikan agama Kristen untuk tingkat Provinsi DKI Jakarta memiliki kesamaan persepsi dalam penyusunan modul ajar, baik itu dalam komponen-komponen yang wajib ada dalam modul ajar tersebut, sampai pada pemahaman esensi penyusunan lembar kerja peserta didik yang akan kita gunakan dalam pembelajaran kita di satuan pendidikan kita masing-masing. Narasumber kita akan memberikan pemaparan selama 2 sesi. Sesi pertama, beliau akan memaparkan bagaimana dalam penyusunan modul ajar, esensi-esensi apa yang harus kita pahami, esensi-esensi apa yang harus kita muat dalam modul ajar yang nanti kita akan. Tadi penjelasan Ibu dan Bapak, sementara slide masih dalam proses. Senang bisa jumpa Ibu Bapak semua. Wajah-wajah di sini sudah saya kenal, bersyukur kita bisa berjumpa. Katanya orang yang bersyukur wajahnya akan senyum. Walaupun saya sedikit lelah dari Bogor, baru nyampe rumah jam 12 malam karena masih ada kegiatan ya. Tadi Pak Mangarera bilang dipaksa sedikit. Saya sudah bilang, Pak Toga mohon maaf tanggal 3 ada kegiatan dengan Dimas Kristen sedang menyusun kurikulum untuk penyuluh agama. Tapi tolong guru-guru. Dan saya melihat wajah ibu bapak guru 100 di sini, ibu bapak pengawas, membuat lelah itu hilang. Dan kita bersyukur, saya hanya memfasilitasi, saya tidak menjadi narasumber, karena narasumber utama ada pada ibu bapak guru, ibu bapak pengawas. Kita kasih aplaus. Narasumber utama karena pelaku di lapangan. Betul sekali, Ibu. Saya di sini karena terlibat sebagai tim pengembang, tetapi bertahun-tahun kurikulum sebenarnya sih sama ya, istilahnya aja yang berbeda-beda. Dan saya pun tercebur dalam
pergumulan kurikulum karena sejak 2006 dan 2010 saya memangku sebagai sekretaris eksekutif bidang koinonia PGI. Suka tidak suka, saya harus mengurus buku PAK. Dulu belum ada pemerintah yang menangani PGI. Ingat Sulu Siswa, Cermin Remaja, produk PGI, dan saya harus mengkoordinir tim penulis buku PGI. Jadi itu tuh ceritanya, mungkin ibu bapak guru bilang nggak pernah pengawas, nggak pernah guru, kok bisa jadi tim pengembang kurikulum, dicopot dari mana, relasinya siapa, kenalannya siapa, gitu kan sekarang. Jadi ceritanya karena saya di PGI itu, regulasi isi PAK itu tanggung jawab gereja, dan PGI saat itu dengan diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia buku-buku Sulut Siswa Cermin Remaja yang mungkin ibu bapak guru pernah menggunakan itu. Jadi ceritanya seperti itu. Dipercayakan dengan K13, ikut berproses tim pengembang, masih dipercayakan lagi sampai kurikulum merdeka. Saya menyelesaikan studi S1 S2 dari Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Sekarang sebutannya Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Itu karena saya menunggu intermezzo. Bisa 3 orang. Saya ingin tahu, ini kan udah 2 tahun lebih kita berproses dengan kurikulum merdeka. Baru sedikit memang. Oh, oke. Yang institusi manapun melakukan secara online? Belum ada? Rasanya harus mulai dari awal ini, berarti nggak akan dari menyusun modul. Seharusnya ada ini beberapa guru saya lihat, tapi malu-malu angkat tangannya. Boleh 3 orang ke depan, paling tidak harapannya dari sesi ini dan apa yang dia pahami. Ayo Bapak Ibu Guru. Ayo, ya. 3 orang. Iya. Penggerak. Iya, 1 lagi. 1 lagi. Oke. Hah? Ibu? Oke. Ibu duluan tadi berdiri. Harapan ibu. Terus ibu yang ibu pahami tentang kurikulum merdeka. Terima kasih Ibu. Saya sangat bersyukur waktu terima kasih juga kepada Pak Stopo yang Marulak Pangalawan menurun. Pak Manurul. Karena saya juga mantan TU dan juga guru bahasa Inggris, jadi saya Oh, luar biasa. Mark. Jadi dan puji Tuhan saya masuk seorang guru penggerak angkatan 8. Jadi nanti Desember C-nya juga nggak. Ngajar kelas berapa Bapak? Ngajar agama dan Agama? bahasa Inggris. Kelas 1 sampai 6. Iya. Oke. Jadi dengan keadaan begini saya bersyukur kita guru-guru agama Kristen gerak dikit ya. Nyanyinya kalau diputar
Ini Bapa di surga, apapun rencana sekolah BPK Penabur 4 ini, Tuhan Yesus, karena Engkau Bapa yang memberkati. Tuhan Yesus yang baik, sebentar Tuhan Yesus kami akan pulang dari tempat ini. Karena Tuhan yang menyertai setiap langkah-langkah kami, dan tibakan kami Tuhan di tempat kami masing-masing. Baik kami akan pulang ke sekolah, begitu juga Tuhan akan pulang ke rumah. Karena Tuhan yang memberkati kami dengan kasih karunia, bertemu dengan keluarga dengan sehat, dengan sukacita dari Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami tutup ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, sama-sama katakan